Papa? Apa? Kenapa? Ada siapa tuh? Siapa yang malam-malam begini? Bukan maling kan? Maling nggak ngetok. Maling nggak ngetok ya Maya. Depan bentar ya. El Nino Prasetya. El Nino Prasetya ini adalah mantan suami dari Elsa Anindita. Dan El Nino ini sengaja datang ke villa tersebut karena ingin menemui anaknya. Walaupun tidak diundang. Dan Elsa Anindita itu ternyata adalah adik dari Andin, istri dari Aldebaran. Berarti Aldebaran adalah ayah angkat dari Rena Putri Alfahri. Kasus yang sangat rumit, tapi sangat menarik. Pak Erik, bagaimana? Ada perkembangan apa? Sampai saat ini tim forensik masih proses identifikasi korban yang terbakar. Kenapa lama ya? Tolong Pak Erik, dipercepat lagi prosesnya. Saya butuh cepat loh. Baik Pak, akan segera saya tanyakan Pak. Oke. Pak, maaf ada informasi. Kalau saudari Elsa itu tinggal serumah dengan saudari Sienna. Dan sampai sekarang belum diketahui keberadaannya Pak. Terima kasih Pak Erik. Baik Pak. Sienna. Dari segini banyak orang yang datang di acara villa tersebut, ada satu orang yang hilang. Tapi saya harus memastikan apakah orang yang hilang itu korban dari kebakaran Villa Laros. Pertama, saya harus mencari pelaku pembakarannya. Setelah itu, baru aku bisa mendapatkan korban kebakaran Villa Laros. Oke. Terima kasih ya banyak ya Di untuk penjelasannya. Aku sangat-sangat menghargai waktu ini. Makasih. Ya semoga dengan kita ngobrol seperti ini kita bisa saling mengerti lagi Bel, saling paham lagi. Ya meskipun sekali lagi saya minta maaf ya, saya masih belum bisa mengatakan arah pertemanan ini kemana. Ya, it's okay. I know mungkin ya it's take time. Aku mencoba mengerti dia. Yang jelas saya dan Felis tidak ada hubungan apa-apa. Dan memang untuk saat ini saya masih perlu waktu sendiri. Tidak dengan Felis atau siapapun. Finally, aku mendapatkan jawaban dari Adi langsung. Ya, mungkin selama ini aku aja yang terlalu overthinking. Toh pada kenyataannya Adi juga belum menetapkan hatinya kemana-mana. Jadi cemburu aku mungkin gak beralasan selama ini. Tapi gimana dengan nasibnya Mbak Andin ya? Gimana nasib keluarga Pondok Pelita tanpa Mbak Andin ya Allah? Ya udah kalau gitu, udah malam juga mungkin kamu butuh istirahat karena udah capek kan baru pulang kantor. Ya, kita balik. Ya.
sih bang? Masih buka bang? Studionya udah tutup mas, besok lagi aja ya. Bisa bikinin gua tato bang? Sekarang? Iya sekarang. Gua disuruh bikin tato rantai bintang sama Bang Joni. Kenapa lu gak sama Joni? Gua mau bikin tato kalau ada Joni kesini. Ya, mana gua tahu. Pokoknya intinya, gua disuruh bikin tato rantai bintang di tangan. Sekarang, titik. Lu hubungin Joni. Gua mau bikin gambar ke lu kalau Joni datang ke sini. Gak bisa bang. Buru-buru nih bang, cepetan. Gua juga gak bisa. Karena gua gak tahu lo anak buah Joni apa bukan. Lu gak percaya banget sama gua bang? Terserah. Mirna itu HP-mu terlalu bunyi keangkatan. Apaan sih ah? HP-mu. Oh iya. Berisik banget. Jago. Jago siapa? Halo? Halo mbak. Mbak, ada orang datang ke studio gua mbak. Dia minta ditato rantai bintang mbak. Serius lo? Pak Bos. Pak, aduh. Ngomong kenceng salah. Ngomong pelan kagak denger. Ntar yang ada kalau gue teriak-teriak, para bocah bangun lagi nih. Gimana ya? Pak Bos. Pak Bos. Pak, udah tidur kali ya? Nyenyak banget tidurnya. Pak Bos. Pak Bos. Pak. Pak Bos, maaf Pak. Ngapain bisik-bisik manggil-manggil saya? Kenapa? Penting Pak. Masalah? Ini Bang Jago tadi nelfon saya. Katanya malam ini ada yang mau nato rantai bintang. Malam ini sekarang. Oke. Tapi sama Bang Jago ditolak. Soalnya dia nggak mau nato kalau bukan Joni sendiri yang nganter. Begitu Pak. Ya udah saya kesana sekarang. Ikut Pak. Ikut. Ya. Ya udah. Kamu telepon Randy, suruh ketemu dulu kasih. Oke siap. Saya ganti baju dulu. Ya siap Pak Bos. Saya habis ini ganti baju juga ya Pak. Ya. Gak tahu kenapa. Setelah saya ngobrol sama Bella, saya jelasin ke Bella, dan untungnya Bella juga ngerti. Kok saya ngerasa jadi lega ya, kayak ngemplong gitu. Mirna nelfon malam-malam gini, ada apa ya? Halo? Halo Pak Randy, ini saya sama Pak Bos sekarang mau ke studionya Bang Jago. Katanya malam ini ada yang mau nato rantai bintang, makanya kita mau ke sono. Nah Pak Randy disuruh ke sono sama Pak Bos, ya? Malam ini juga Mir? Iya, sekarang juga, makanya buru disuruh ke sono ya? Oke. Sekarang juga saya langsung ke sana ya? Iya. Kenapa? Ini Bang Joni mau ngomong sama lu bang. Halo? Jangan ikut campur urusan gua loh. Ini maksudnya apa ini mas? Dan jangan jadi mata-matanya orang lain. Loh, ini Bang Joni. Kok suaranya beda, Bang? Lo tahu siapa gua? Yang jelas, anak bini lo tinggal gua sikat Jago. Makanya, jangan pernah nantangin gua lo. Dan jangan sok jadi jagoan di depan gua. Paham lo? Udah bang. Gimana? Jadi kan, katain gua. Ini enggak? Hah? Atau gua telepon lagi Bang Joni? Jangan. Mau? Ya udah, masuk aja dulu dan tunggu gua siapin peralatannya buat agak baru lo.
Gitu dong dari tadi. Kasih bang. Padahal Aldebaran kemarin janji dia akan jagain anak bini gua. Jangan sampai mereka diapa-apain sama penjahat itu. Tapi apa benar dia bisa menjamin keluarga gua? Gak bisa nih kayak gini. Gue gak mau berhubungan lagi sama polisi. Gue juga gak akan bisa duduk berlama-lama di depan polisi dan ditanyain macem-macem. Apa gue kabur aja ya dari sini? Iya. Gue pergi aja dari sini. Barusan gue ngeliat si Mbak udah tidur. Gue tinggalin aja ya suratnya di sini. Sini aja kali ya. Gue bener-bener nih gak bisa ngadepin semua ini sendiri. Gue takut. Kalau tidak salah, ini halaman rumah saudari Sienna. Ya, benar. Ini halaman rumah saudari Sienna. Salah satu tamu undangan di Villa La Rosa yang sampai sekarang tidak ditemukan keberadaannya di mana. Tapi itu mobil siapa ya? Kenapa ada di halaman rumah Sienna? Sepertinya aku harus memastikan ada siapa di dalam mobil itu. Jangan. Kalau sampai nanti aku memastikan aku datang ke sana dan ada orang yang melihat, pasti orang itu akan curiga. Apalagi sekarang udah malam. Siapa dia? Sebentar. Elsa Anindita. Kenapa dia keluar di rumah Sienna? Lantas mau kemana dia? Ini kesempatanku. Aku harus ikutin dia. Untung aja gue dapat uang dari Mama Chandra. Jadi gue bisa naik taksi sekarang. Aduh, yang penting gue bisa nyelamatin diri dulu deh. Gue ngeri kalau udah berhubungan sama polisi. Juga bang. Ya udah biasa hari-hari.
Udah bang, udah gue transfer ya. Ya, terima kasih ya. Dari tadi dong, jadi nggak kelamaan gue. Ya. Yuk, thank you bang. Yuk. Perasaan gue nggak enak. Kayak ada yang ngikutin, tapi gue harus tenang. Woi! 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 Lagi-lagi saya gagal dapat petunjuk keberadaan kamu, Din. Ya Allah. Kenapa saya sulit sekali menemukan kamu, Din? Halo, Gak usah jadi orang pengecut ya. Apa yang Anda inginkan dari saya? tunggu saja yang kami inginkan. Dan jangan bertindak aneh-aneh. Hei! Hei! Saya pasti akan temukan Anda. Jangan pernah sekali mengancam keluarga saya. Dimanapun kamu berada, saya pasti akan temukan. Pak Al pasti kesal banget. Pa? Papa? Apa? Ada apa? Ada siapa tuh? Siapa yang malam-malam begini? Bukan maling kan? Maling nggak ngetok. Maling nggak ngetok ya, Maya. Depan bentar ya. Pak, tolong jangan usir aku. Aku takut banget. Aku nggak tahu harus kemana lagi kalau bukan ke sini. Pak, please jangan usir aku ya. Ma? Untuk apa Elsa datang ke sini? Rumah ini kalau tidak salah, rumah dari salah satu tamu undangan di Villa La Rosa. Yang bernama Pak Surya dan juga Bu Sarah. Benar. Ternyata ini rumahnya. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa Elsa pindah ke rumah Sienna? Aku yakin ini pasti ada hubungannya satu dengan yang lainnya.